3. Hambatan hidayah. Hidayah adalah nikmat yang besar dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala memberitahu kita bahwa dalam setiap doa kita harus meminta, tunjukkan kami jalan yang lurus. Quran Surah Al-Fatihah. 6. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memohon hidayah kepada Allah Ta'ala. Ya Tuhan, saya meminta untuk bimbingan, kesalehan, harga diri dan kecukupan. Hadis riwayat Muslim nomor 2721 dan At-Tirmidzi nomor 3489. Inilah pentingnya hidayah dalam kehidupan seorang muslim, maka kehilangan hidayah adalah kerugian yang besar. Di antara hambatan hidayah adalah kisah kematian paman Nabi. Allah memberkati dia dan memberinya kedamaian, Abu Talib. Ketika Abu Talib hendak meninggal, Abu Talib menolak mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'id bin Musayyib, ayahnya, dia berkata, pertama, mengunjungi teman yang agamanya buruk. Siapa teman kita diatur dalam Islam? Karena teman bisa menyeret dan menarik seseorang untuk bersandar dan mengikutinya. Seperti kata pepatah Arab, sohib sahib, sahabat menarik. Teman yang buruk juga mengundang teman yang buruk. Di sisi lain, persahabatan dengan orang-orang saleh memberi kita kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Seorang penjual minyak wangi bisa memberimu minyak wangi atau kamu bisa membeli minyak wangi darinya, dan jika tidak kamu bisa mendapatkan bau harum darinya. Adapun pandai besi, percikan api, dapat menyentuh pakaian Anda, dan jika tidak Anda akan mendapatkan bau asap yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari nomor 5534 dan Muslim nomor 2628. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, agama seseorang adalah agama teman dekatnya, jadi berhati-hatilah dengan siapa kamu berteman. Kisah hadits, Abu Daud nomor 4833, Ahmad nomor 8398 dan Tirmidzi nomor 2378. Hadits sahih. Abu Talib mengajari kami bagaimana membuktikan kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Talib dikorbankan karena persahabatannya dengan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Meskipun mereka adalah orang yang dihormati dan berpangkat tinggi di mata masyarakat, mereka bukanlah teman yang baik dalam urusan agama, sehingga persahabatan tidak membawa manfaat agama. Kedua, ketaatan pada agama leluhur. Agama Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad didasarkan pada wahyu yang jelas dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan menghakimi orang-orang yang mengikuti agama nenek moyang mereka dengan peniruan buta tanpa petunjuk yang benar. Sesungguhnya mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami mengikuti agama, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang dipimpin, mengikuti jejak mereka. Quran Surah Az-Zukhruf 22. Ketika dikatakan kepada mereka, marilah kita mengikuti apa yang diturunkan Allah, dan marilah kita mengikuti Rasul. Dan apakah mereka mengikuti nenek moyang mereka, padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk yang benar. Quran Surah Al-Maidah 104. Ketika Abu Talib diminta mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ia menolak karena cintanya pada agama Abdul Muthalib. Apakah Anda membenci agama Abdul Muthalib? Itulah kalimat yang diulang-ulang Abu Jahal kepada Abu Talib. Meskipun Abu Talib selalu membantu dan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah memberkatinya dan memberinya damai, namun hal tersebut tidak menolongnya dari wafat dalam keadaan kafir. Dan taklid agama nenek moyang adalah salah satu alasan mengapa manusia melakukan dosa kemusyrikan yang tidak pernah diajarkan Tuhan. Mengikuti sesuatu tanpa ilmu dan petunjuk yang sahih. Ketiga, takut dikritik orang, gengsi. Dalam riwayat lain, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Abu Talib untuk membaca la ilaha illallah, Abu Talib berkata, kalau bukan karena ejekan kaum Quraisy, mereka akan berkata, sesungguhnya dia mengatakan itu karena jiwanya takut. Aku harus mengucapkan kata-kata ini untuk menenangkan jiwamu. Hadits riwayat Muslim nomor 25. Abu Talib memegang posisi tinggi di antara rakyatnya.
Sebagai keturunan marga Hashim, ia merasa berkewajiban menjaga harkat dan martabat sukunya. Dia bangga dan takut ditegur oleh orang-orang yang menempatkannya pada posisinya sebagai orang yang tinggi kedudukannya. Karena kegengsiannya tersebut di hadapan Abu Jal dan Abdullah bin Abi Umayyah, Abu Talib harus menelan kenyataan pahit meninggal dalam keadaan kafir di atas agama nenek moyangnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.